Yang bisa bikin doa? Sok siapkan. Silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu dan mati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Depan Adit mana? Yang tahu. Tidak ada izin ke wali kelas atau orang tuanya WA nggak ada? Tidak ada. Tidak ada surat izin? Tidak ada. Apalagi surat sakit? Tidak ada. Oke. Hari ini kita mulai pelajaran. Hari ini kita memulai pelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah bagaimana kalian bisa memahami tentang Sila. Pancasila. Tahu Pancasila? Tahu. Pernah mendengar istilah Pancasila? Pernah. Pernah. Coba saya tanya ke satu orang ya. Saya nggak hafal ya. Coba. Nabila. Nah, Bila. Pernah mendengar Pancasila nggak nak? Waktu zaman sekolah mungkin dulu SD atau SMP. Ya, Bu. Pancasila tahu? Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Dasar negara. Dasar negara. Nah, sekarang saya coba ingin memulai suatu hal yang baru. Nanti kalian, saya udah akan sesuai absen. Saya random aja. Hari ini yang nanti berarti berapa orang? 32. Berarti di sini ada pemahaman baru tentang Pancasila. Saya tidak akan mengabsen, saya tidak akan memanggil namanya satu persatu, tapi saya acak secara random siapa yang bakal maju ke depan untuk memahami tentang apa itu Pancasila. Silakan kalian bebas sesukanya berpikir pengetahuan kalian, sepengetahuan kalian apa itu Pancasila. Coba dimulai dari siapa? Boleh, silakan. Siapa lagi yang mau melanjutkan? Boleh, siapa aja, boleh semuanya maju, boleh tapi tetap sediakan antri. Yang lain?
sih 11, 12, 13. Lihat dulu. Oke, boleh dibantu. Kalau nggak muat, bisa boleh di sebelahnya. Poin 21 sampai 32 boleh di sebelahnya, patung di sebelahnya. Dasar tata negara, peraturan perundang-undangan sebagai persatuan bahasa, filsafat, filosofi sama falsafat sama enggak? 13 falsafah negara, 13 sama nomor 6. 13 falsafah bangsa, nomor 6 falsafah negara sama enggak? Sama, berarti punya Nanda Pinole sama punya siapa poin 13? Boleh diganti yang 5? Nah, kalau falsafah sama filosofi sama enggak? Falsafah sama filosofi sama enggak? Kalau sama berarti setelah Alina siapa filosofi? Yuk, ganti yuk, jangan filosofi negara kurang lebih sama dengan falsafah negara. 5 dasar Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. 5 asas dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life. Falsafah negara simbol persatuan. 5 dasar cita-cita tujuan bangsa. 5 asas sama 5 dasar sama enggak? Sama. Nomor 10 diganti dulu ya. Persatuan bangsa, kemudian saling toleran. Ada 30, berarti ada 30. Coba nomor 22 nya sebelah sana boleh. Saya saling sebagai fondasi pilar negara, sumber dari segala sumber, pandangan negara Indonesia, 19 pandangan hidup bangsa sama pandangan hidup negara sama enggak? Berarti nomor 20. Siapa 20? 20 siapa? Nomor 20 diganti. Jadi ketika sudah ada yang menjawab atau yang kaitannya yang bedanya tipis-tipis, berarti langsung diubah aja ya. Sebagai simbol persatuan, 5 dasar tata negara. Galius spidolnya. Ulah balik ke sih. Masih banyak istilah Pancasila. Dan spidolnya ada di sini. Ingat nyambung ya Sof ya. Nyambung.
Sudah. Ini baru 21. Sebagai keadilan bangsa, sebagai ideologi bangsa, ideologi negara sama aja sebenarnya itu. Toleransi lembaga negara. Bahkan mungkin teman beda kelas, bahkan ada yang menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah Garuda. Sebagai fondasi negara, ideologi negara sama sebagai ideologi bangsa, nomor sama 20 hampir sama. Keadilan sebagai pandangan bangsa, sebagai way of life, dasar pertahanan negara, persatuan bangsa. Saya bukan lebih ke toleransi, tapi dari bentuk toleransi. Kepribadian bangsa bisa, kemudian seni kepribadian bisa juga bangsa. Siapa lagi yang belum? Apa aja? Jawabannya soal apa aja? Sepengetahuan kalian aja tentang Pancasila. Oke, berarti 25 ya? Udah. 25. Pancasila sebenarnya kalau kita berbicara Pancasila tentang sebuah 5 asas. Bisa juga kita katakan sebagai 5 prinsip, bisa kita katakan sebagai 5 dasar. Pancasila itu maknanya luas banget. Apalagi bagi negara kita yang memang berbineka tunggal ika, beradat budaya dan sebagainya. Nah, di sini Pancasila menyebutkan bahwa Pancasila itu bisa sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi segala peraturan undang-undangan itu diatur dari Pancasila. Awal mulai dari Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai pandangan bangsa atau way of life. Nanti kita bahas di akhir yang ini. Kemudian ilmu dasar negara Indonesia, ideologi negara, pedoman hidup, falsafah negara sebagai simbol persatuan 5 dasar. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Kemudian tujuan bangsa juga, dasar tata negara, persatuan bangsa sebagai sebuah bentuk toleransi, ya, lambang negara, saling bertoleransi kembali antar agama. Kemudian sebagai fondasi negara, sebagai pilar negara. Nah, saling toleransi kita sudah contohkan seperti yang lagi rame di media. Kedatangan siapa? Itu adalah bentuk. Kenapa kok Indonesia pertama dikunjungi? Karena dia melihat satu, dia menghargai Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Yang kedua, bentuk toleransi di Indonesia itu luar biasa. Meskipun kita enam agama, tapi kita bisa menghargai agama yang lain tanpa harus menghujat dan sebagainya. Kemudian sebagai ideologi bangsa, sama juga halnya dengan ideologi negara, dan keadilan negara sebagai bineka tunggal ika, kepribadian bangsa atau sebagai jiwa bangsa, alat pemersatu bangsa sebagai 5 prinsip atau asas. Nah, di sini nah, sebagai dasar negara yang akan kita bahas di sini adalah Pancasila itu sebagai dasar negara. Kemudian sebagai rumusan dasar negara, kita akan berbicara sejarahnya. Bagaimana Pancasila itu mulai ada, apakah seperti yang kita ketahui bahwa sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, apakah sudah langsung ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan atau karena tidak? Nanti kita bahas di sejarah perumusan Pancasila. Nah, kemudian ini Pancasila sebagai ideologi, rumusan dasar, dan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian, nah, sampai sini paham tentang Pancasila? Nanti kita jabarkan lebih luas lagi tentang Pancasila itu sebagai sebuah pandangan hidup bangsa, Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila itu sebagai sebuah ideologi, 5 prinsip, 5 dasar, kemudian sebagai supremasi hukum, sebagai sebuah tatanan, sebagai sebuah aturan, banyak sekali maknanya. Nah, kita mulai dengan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara artinya kita berbicara tentang bagaimana sejarah adanya Pancasila. Apakah sejarah Pancasila itu ada? Jelas ada. Karena apa? Sejarah Pancasila itu dimulai dari 3 tokoh. 3 tokoh negara, 3 tokoh pendiri negara yang memberikan asumsi atau memberikan opini bagaimana
sebuah dasar negara itu harus ada ketika negara mulai merdeka. Nah, rumusan dasar negara itu dimulai pada sidang BPUPK. Ada yang tahu singkatannya BPUPK? Dan penyelidik, persiapan kemerdekaan. Nah, BPUPK ini ada BPUPK 1, ada BPUPK 2. BPUPK yang pertama itu membahas tentang rumusan dasar negara. Membahas tentang rumusan dasar negara. Artinya, begitu Indonesia merdeka, menyatakan bahwa Indonesia merdeka, Indonesia itu harus punya aturan. Karena salah satu berdirinya negara adalah punya konstitusi. Yang dimulai dari sidang BPUPK yang pertama itu adalah rumusan dasar negara. Nah, rumusan dasar negara ini dimulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 31 Mei. Nah, di sini ini adalah 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, di sini ada Muhammad Yamin, ada Profesor Dr. Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Nah, 3 tokoh pendiri bangsa inilah yang merumuskan dasar negara. Tiap satu pendiri negara itu merumuskan 5 dasar. Apakah langsung ketuhanan yang Maha Esa? Apakah langsung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, coba saya nanya ke kalian. Ada yang tahu nggak rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin? Coba yang tahu? Coba berdiri. Siapa namanya? Siapa? Mailani. Silakan Mailani. Muhammad Yamin mengemukakan dasar negaranya apa saja? 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Tanggal berapa Muhammad Yamin mengemukakannya? 29 Mei. Tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengemukakan rumusan 5 dasar negara. Boleh silakan duduk. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi, apa yang kalian ketahui Pancasila di sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sejarahnya seperti itu. Jadi tidak langsung jebret, ujuk-ujuk, langsung ketuhanan yang Maha Esa, langsung ketuhanan kemanusiaan yang ada berada Persatuan Indonesia sampai keadilan sosial, tidak. Jadi ada rumusannya dulu, ada sejarahnya dulu. Nah, kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Ada yang tahu nggak? Coba berdiri. Siapa namanya? Syahana. Coba Syahana sebutkan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan bagi-bagi, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Oke, silakan duduk. Nah, pada tanggal 31 Mei Dr. Supomo mengemukakan rumusan dasar. Sama dengan Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo juga mengungkapkan 5 rumusan dasar yang akan dibahas nanti. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, ini nih yang terakhir. Tanggal 1 Juni 1945 yang akhirnya menjadi hari yang bertepatan dengan Nah, ini asal usul nilai Pancasila. Insinyur Soekarno mengumpulkan 5 dasar negara. Apakah sudah mulai ketuhanan yang Maha Esa atau belum? Belum. Coba, Cung yang tahu? Coba berdiri. Siapa namanya? Sheryl. Silakan saya sebutkan. Insinyur Soekarno mengemukakan sila pertama yaitu kebangsaan, 2. kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. 1 Juni yang akhirnya disepakati sebagai hari lahirnya Pancasila, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusannya. Ini masih rumusan, belum menjadi dasar. Masih rumusan, masih kalau dalam undang-undangnya masih dalam bentuk RUU. Masih rumusan, belum menjadi sebuah dasar. Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama kebangsaan, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu adalah sejarah perumusan dasar negara. Dimulai dari Muhammad Yamin, kemudian Profesor Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno yang pada akhirnya menjadi
itu kalau kita disingkat itu panitia. Oke. Kalau tadi ketika merumuskan dasar negara sama merumuskan rancangan undang-undang di sidang PPUPK yang kedua itu masih dalam badan penyelidik. Tapi ketika sudah berganti dimulai dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini momentumnya di tanggal 9 Agustus 45 pembentukan PPKI dimulai, kemudian 14 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu, 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok, kemudian 17 Agustus proklamasi kemerdekaan, 18 Agustus sidang PPKI. Nah, di tanggal 18 tepat sehari setelah Indonesia merdeka itu mereka tokoh-tokoh pendiri negara dan panitia 9-nya itu mengadakan sidang PPKI. Ada yang tahu nggak isinya? Sidang PPKI itu, yang tahu nggak? Yang pertama, mengesahkan rumusan dasar negara dijadikan sebagai dasar negara. Rumuskan RUU menjadi undang-undang. Jadi Pancasila dijadikan dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Tepat satu hari setelah Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden, maka di tanggal 18 Agustus 45 sidang PPKI dimulai itu untuk merumuskan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah bentuk aturan hukum untuk negara kita. Nah, itu sidang PPKI isinya. Yang pertama, merumuskan dasar negara, dijadikan sebuah aturan, dijadikan sebuah dasar negara. Kemudian yang kedua, menjadikan undang-undang sebagai aturan hukum yang sah untuk negara kita. Nah, ini. Nah, kemudian apakah sudah resmi satu ketuhanan yang Maha Esa? Ada yang tahu? Nah, tepat beberapa jam sebelum sidang PPKI mulai, sebenarnya ketika pada 18 Agustus itu sudah ada sila yang pertama sampai sila yang kelima, cuma masih belum menemukan. Nah, pada saat sidang PPKI tepatnya di Piagam Jakarta dulu pembukaan undang-undang dasar itu, pembukaan itu namanya Piagam Jakarta. Nah, di Piagam Jakarta sama isi dari awal sampai akhir, yang membedakan itu hanya bagian dari Pancasilanya saja. Nah, kalau di Piagam Jakarta, di PPKI itu isinya yang pertama masih ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Nah, kalau di sila yang kedua sampai dengan sila yang kelima itu sudah sesuai dengan apa yang kita tahu sekarang. Nah, apakah di sini jadi problematika? Jadi, karena sejatinya pada saat itu negara kita ini bukan negara yang mayoritas Islam. Nah, meskipun negara kita yang mayoritas Islam, tapi kita bukan negara Islam. Artinya ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Jadi ketika kita melihat sila yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, artinya hanya mengkhususkan pada satu agama. Ingat, meskipun kita negara yang mayoritas Muslim, tapi kita bukan menyebutnya sebagai negara Islam. Kita negara Muslim, tapi kita bukan menyebutnya negara Islam. Negara Pancasila, negara yang berdemokrasi, negara yang berbineka. Makanya sesaat sebelum sidang PPKI itu dimulai, sila pertama itu dirubah, bukan lagi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena yang Maha Esa itu sifatnya universal, semua agama masuk. Tapi kalau sebelumnya itu seolah hanya mengkhususkan untuk yang Islam saja, meskipun notabene negara kita negara Muslim, tapi bukan negara Islam. Jadi seolah-olah tidak mewakili kebinekaan tunggal ika kita, tidak mewakili demokrasi kita, tidak mewakili bagaimana keberagaman budaya kita. Kalau kita tidak merubah di sila yang pertama, maka suatu saat mungkin akan menjadi bumerang. Makanya sebelum sidang PPKI, sebelum akhirnya Pancasila disahkan menjadi sebuah dasar negara, menjadi Pancasila, maka sila yang pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu sifatnya universal. Sifatnya universal, artinya semua agama masuk. Tapi kalau kita mengulang
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu hanya mengkhususkan pada satu agama saja. Sedangkan negara kita ini ada 5 agama yang diakui. Coba sebagai pengetahuan saja, agama apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, kalau kita berbicara kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya jelas tidak mewakili. Justru sangat tidak, bukan Indonesia banget, bukan yang berbineka tunggal ika banget, bukan yang beradat budaya, bukan mewakili Pancasila. Makanya sebelum sidang detik-detik menjelang sidang PPKI, sila yang pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nomor poin 2, sila yang kedua sampai dengan sila yang kelima sama seperti apa yang kita dengar sampai saat ini. Nah, di Piagam Jakarta itu sama isinya. Piagam Jakarta itu kayak kalau di kita sekarang mungkin namanya pembukaan. Kalau di Piagam Jakarta itu namanya mukadimah. Kalau di kita sekarang namanya pembukaan, bahwa sesungguhnya. Nah, dari awal kata sampai akhir itu sama, cuma bedanya di yang tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di Piagam Jakarta isinya masih ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Makanya Piagam Jakarta diubah menjadi pembukaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita buat kelompok. Buat kelompok ada berapa? Berarti cuma ada berapa? 20? 25 berarti di mejanya boleh diubah jadi seolah emang satu kelompok, boleh digabung-gabungin mejanya jadi bentuk bundar atau bentuk kotak, bagaimana silakan. Jeung lamun bae Nabila. Sedikit saja menjelaskan, jangan banyak-banyak. Apa yang kalian bisa ambil dari apa yang tadi saya jelaskan? Coba terwakil dari kelompok. Gak apa-apa, apa aja. Kelompok mana yang mau mulai duluan? Kelompok mana yang mau mulai duluan? Ayo. Kelompok mana yang mau mulai duluan? Coba apa yang kalian ingat, apa yang sudah saya jabarkan tadi tentang rumusan dasar negara atau tentang Pancasila? Gak apa-apa, bebas saja. Ayo. Satu perwakilan, satu orang, satu kelompok aja, gak apa-apa. Ayo. Silakan, siapa namanya? Dari kelompok? D1, B2, B3, B4.
Kelompok B1, B2, B3, dan B4. Sok, Muhammad Faiz dari kelompok B1 boleh menguraikan silakan. Mungkin yang saya cuma perubahan dari awal penggunaan budaya dan Jakarta yang mengunjunginya Ketuhanan dengan kewajiban ketuhanan dari kewajiban menjalankan syariat Islam. menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang maha esa. Itu sesuatu yang agak riskan ya. Kemudian, ayo, apa aja? Gak apa-apa sok. Atau kelompok ini dulu mungkin bisa, kelompok B3. Dulu B4. Silakan siapa namanya? Nandita silakan. Mengajarkan toleransi antar umat beragama. Itu dapat banget Pancasilanya. B3, B2. Oke, intinya gini ya. Apa yang saya sampaikan tadi tentang Pancasila. Pancasila itu adalah sebuah 5 dasar negara. Bukan ABC dasar ya, 5 dasar negara. 5 dasar negara yang harus kita ketahui, 5 prinsip sebagai sebuah aturan hukum, sebagai sebuah bentuk supremasi hukum yang harus kalian tahu. Jadi Pancasila itu ibaratnya ibu bagi seluruh aturan yang dibuat oleh pemerintah itu ya, ibunya itu Pancasila. Kenapa? Karena di situ banyak mengatakan rupa sampah bangsa sebagai bentuk sebuah filosofi negara, sebagai bentuk ideologi di situ semuanya. Nah sekarang kalian boleh menggunakan internet, silakan cari tentang makna atau arti Pancasila menurut tokoh siapapun. Minimal 5 ya. Minimal 5, B12, B15, B25, B35, B45. Boleh, minimal 5 tokoh yang mengemukakan tentang Pancasila. Bukan berarti membahas tentang rumusannya ya, tapi tentang Pancasilanya. Tulis nama kelompoknya. Ini B4, namanya siapa aja anggotanya. Anggotanya siapa aja, silakan rumuskan dari minimal 5 tokoh. Atau kalau tidak menemukan boleh minimal 3 tokoh. Bisa menemukan yang sama, boleh. Nanti ada yang presentasi 1 orang ya di tiap kelompoknya. Nanti yang satunya presentasi, kelompok lain menanggapi. Kalau ini lebih kepada pusat.
minimal 5. Jangan kurang dari 2, jangan lebih dari 5. Menit, 20 menit cukup? Jadi yang kalian itu tahu itu maknanya, bukan pada saat perumusan dasar negaranya. Misalnya menurut Soekarno, falsafah Pancasila adalah falsafah hidup bangsa, pandangan itu ya, bukan membicarakan tentang perumusan dasar negaranya. Lihat nulisnya di pohon aku cerita dulu. Nanti kalian siapkan siapa yang bakal presentasi. Jadi ketika kelompok B1 presentasi, berarti B3 yang menanggapi. Ketika B2 yang presentasi atau B4 yang presentasi, berarti B2 yang menanggapi. Jadi ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap. B1 sama B3, B2 sama B4. Jadi setiap orang itu pasti menemukan pendapatnya yang berbeda. Sampai kalian menemukan setiap kepala pasti menemukan jawaban yang berbeda. Begitupun tokoh sama, setiap tokoh punya kepala masing-masing. Meskipun tujuannya sama, tujuan akhirnya adalah sama.
Sudah? Minimal 3. Ini tulis sendiri. Maksud menanggapi di sini, jadi kita nggak usah biasa mau banget habis kamu alih A. Kamunya boleh membenarkan atau boleh pertepat misalnya. Boleh apa aja. Nanti kalian menyangkal boleh. Oh iya saya setuju. Saya menerima. Atau gini aja lebih mudahnya tiap kelompok membacakan hasilkannya saja. Jadi nggak usah ada yang dibawa dari media satu video. Jadi tiap kelompok membacakan hasilkannya apa dan nggak mau berada dalam apa aja sudah. Jadi misal dalam satu kelompok ada 6 orang atau ada 7 orang, berarti tiap satu orang membaca satu. Jadi mungkin ada yang nggak baca. Jadi kalau kalian misalnya dapat 5 tokoh berarti 5 orang. Siapa yang silakan bagi. Berarti yang sebelah sini harus 5 ya. Pokoknya banyak. Sebelah sini 5, sebelah situ 3, sebelah sana 3. Kalau udah terlanjur 5 ya bisa nggak apa-apa. Boleh. Siapa yang bagi yang mau membacakan? Udah selesai? Kalau sudah selesai kita mulai dengan grup yang 2. Kita mulai dengan B2. B2. Silakan. Ini dari B2. Sok, berdiri. Yang lainnya harap jadi yang lainnya biar tahu. Jadi apa yang dikemukakan tentang Pancasila itu tidak hanya berasal dari satu tokoh saja, tapi banyak tokoh yang mengemukakan istilah Pancasila. Boleh silakan B2? Kamu bagiannya apa? Oke, sok silakan. Pancasila berasal dari istilah panca yang mengacu pada kalimat dan sila yang merujuk pada prinsip, fondasi atau peraturan pelaku penting dan prosedur. Yang kedua ini siapa yang baca? Menurut Soekarno, Pancasila merupakan filsafat kehidupan
2 mengumpulkan bahwa makna Pancasila. Nama anggota kelompok Elsie Olivia, Seril, Merina, Mutiara Putri, Nabila Sri, Cahayu mengumpulkan pandangan Pancasila menurut Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, kemudian menurut Adi Sastro Amijoyo, dan menurut Dr. Negoro. Kemudian bagaimana dengan B4? B4, silakan. Kami dari kelompok B4. Kami dari kelompok hasil pencarian mengenai makna Pancasila menurut kelompok. Yang pertama, dari Sumarman. Menurut Sumarman bahwa Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Oke, selanjutnya. Yang kedua, Muhammad Yamin. Menurutnya, Pancasila adalah lukisan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Next. Yang ketiga, Alisandro Nijoyo. Amijoyo. Menurutnya, Pancasila adalah landasan dan sumber hidup tertinggi di Indonesia. Keempatnya. Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, Pancasila sebagai panduan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan. Menurut Abdul Rahman Wahid, kalimat Pancasila sebagai simbol pluralisme dan toleransi. Menurutnya, Pancasila adalah yang dapat mengakomodasi keragaman Indonesia dan memastikan bahwa semua golongan dapat berpartisipasi dalam harmonis. Kelompok B4 mengemukakan makna Pancasila berasal dari 5 tokoh. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Adi Sastro Amijoyo, Ki Hajar Dewantara, dan Abdurrahman Wahid. Nah, di sini Abdurrahman Wahid melihat Pancasila adalah sebuah pluralisme, sebuah bentuk perbedaan yang nyata, sebuah toleransi, bahwa Pancasila itu adalah mengakomodasi keragaman Indonesia dan memastikan bahwa semua golongan, artinya semua agama dalam hidup berdampingan secara harmonis. B3. Kami dari kelompok B3 akan menuliskan pencarian tentang Pancasila dari berbagai tokoh. Dari Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan filsafat kehidupan bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Ia menjelaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi panduan etika yang harus menjadi landasan negara. Kemudian berapa? 5 apa 4? 5. So, lanjutkan. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi asas, dasar atau pengaturan tindak laku yang dijaga. Menurut Sultan Abdul Ghani, Pancasila merupakan interpretasi sebagai filosofi negara yang terwujud sebagai ideologi bersama yang bertujuan memajukan kesejahteraan rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang keempat dan objektif terletak pada semua negara Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi yang mencerminkan kejadian dan identitas bangsa Indonesia yang mencakup keberagaman dan keadilan. Sudah? Kelompok B3 mengemukakan bahwa makna Pancasila itu sama, masih dengan menurut Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Ruslan Abdul Ghani, Profesor Noto Negoro, dan Rajiman Widyoningrat. Di sini Ruslan Abdul Ghani mengemukakan bahwa Pancasila merupakan sebuah interpretasi sebagai bentuk sebuah filosofi negara yang terwujud sebagai sebuah ideologi. Kalau kalian mungkin kelas 11 kita membahas tentang ideologi. Nah, ideologi negara kita adalah Pancasila. Kalau kita di kelas 10 membahas tentang Pancasila ya, di kelas 11 kita maknanya berbicara tentang sebuah ideologi. Ideologi bersama yang bertujuan memajukan kesejahteraan rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Nah, di sini ada yang Rajiman. Pancasila sebagai suatu ideologi mencerminkan kepribadian dan identitas bangsa yang mencakup keberagaman dan keadilan. B1. Kami dari kelompok B1
yang berkaitan dengan aspek moral, dan yang kedua pendamping yang berkaitan dengan aspek politik. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah cerminan dari segala perjuangan kemerdekaan yang harus terus dijaga dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Nomor 3, Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Pancasila merupakan filsafat kehidupan bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. 1. Yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keadilan dan kemanusiaan yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kedaulatan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cocok nih, nanti upacara nanti bajunya udah ya. Jadi kalau pas upacara nanti bawa baju udah. Ya, Danton, apa Danton? Danton apa? Udah, Dantonnya enggak ada. Udah. Dantonnya siapa? Sofian. Sofian. Reno. Sorry. Oke. Kelompok 10B Muhammad Sigi, Muhammad Faiz, Nandar Winore, Reno, dan Yudi mengemukakan dari 3 tokoh masih sama, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Di sini memang ada tokoh-tokoh lain selain 3 tokoh tadi. Ada menyebutkan Ruslan Abdul Ghani, kemudian Profesor Batudoro, kemudian Rajiman, kemudian Ali Sastro, Ki Hajar Dewantara, bahkan sekelasnya Gus Dur itu menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah sebuah bentuk pluralisme. Sampai di sini kita kan? Sudah cukup paham? Kita lanjut ke kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebenarnya balik lagi tetap ke sebuah ideologi bangsa, pandangan hidup, kemudian identitas negara, kemudian sebuah aturan, sebuah pandangan hidup, sebuah sumber dari segala sumber hukum, kemudian pandangan hidup bangsa atau way of life, kemudian sebagai sebuah ideologi. Apalagi, nah itu Mas jawaban memang benar adanya bahwa Pancasila itu memiliki makna yang banyak, tidak hanya berbicara tentang semua 5 dasar, 5 prinsip, ataupun 5 asas dari sila yang pertama. Justru kalau kita bedah dari sila yang pertama itu banyak lagi nilai yang terkandungnya, kemudian makna yang ada di balik sila Pancasila. Nilai yang terkandungnya apa? Toleransi, pluralisme, kemudian maknanya apa. Jadi kalau kita bedah lagi, Pancasila itu banyak. Tapi kalau zamannya saya sekolah dulu, ada buku tulis itu di belakangnya itu tentang nilai yang terkandung di setiap sila ada. Makanya dulu saya sempat hafal, tapi berhubung dengan usia yang sudah lupa lagi. Kalau sekarang sudah tidak ada, bukunya sudah modelnya BTS, Info dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi unsur edukasinya. Dulu kalau saya sekolah, saya beli buku tulis, buat buku sekolah itu ada edukasinya. Ada edukasinya itu. Jadi nilai yang terkandung dalam setiap sila itu ada. Jadi saya tahu, oh ternyata toleransi itu masuknya ke sila yang pertama. Oh ternyata dan kewajiban warga negara itu masuknya sila yang ke-3 misalnya. Oh nambahin, tahunya dari mana? Dari buku tulis yang saya beli waktu SD. Kalau sekarang buku SD udah nggak ada berbentuk seperti itu. Itu namanya buku edukasi. Kalau sekarang kan buku edukasi lebih tinggi, 3 dimensi, 4 dimensi. Kalau dulu buku dimensinya versi kita yang zaman dulu SD itu ya namanya buku lecis. Belakangnya di sini sila pertama, kedua, ketiga, terus lambangnya plus nilai yang terkandung ada di sini semua. Makanya dulu kita sampai apa? Nilai yang terkandung di setiap sila. Nah, kemudian untuk melanjutkan materi kita lanjut ke kedudukan dan fungsi Pancasila. Coba sepuluh B. Sri, ada nggak Sri? Sri, coba Sri baca Sri. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Berdiri dong Sri, biar kelihatan mukanya. Stop. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan sebuah sistem sila-sila dalam Pancasila tidak bisa dipisahkan karena salah satu sama lain saling berhubungan.
Syafiq? Sok dibaca. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara Indonesia. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan sebuah sistem sila-sila dalam Pancasila yang tidak bisa dipisahkan karena satu sama lain saling berhubungan. Pancasila merupakan satu-satunya sistem yang menjadi arah bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian, Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sebuah ideologi negara. Coba, Pancasila sebagai dasar negara, contohnya seperti apa? Maknanya? Yang pertama, Pancasila itu dijabarkan dalam undang-undang. Alinea keberapa? Alinea keberapa dalam pembukaan? Hah? Alinea keberapa? Alinea keberapa? Alinea keberapa? Alinea ke? Nah, itu adalah bukti bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara salah satunya adalah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke. Kemudian Pancasila yang harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jadi kiblat dari pemerintahan, kiblat dari aturan yang dibuat oleh negara, baik aturan perundang-undangan, aturan perpu, perda dan sebagainya. Kiblatnya itu adalah Pancasila. Kiblatnya adalah Pancasila. Segala sumber aturan hukum, makanya Pancasila itu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi aturan apapun yang dibuat oleh pemerintah, baik perpu, perda, kemudian Permendikbud ataupun jenis aturannya itu ngacunya kemana? Pancasila. Baik dalam bentuk undang-undang, baik dalam bentuk norma, baik dalam bentuk hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis, itu larinya kemana? Ke Pancasila. Nah itu makanya Pancasila itu disebut sebagai sebuah dasar negara. Nah ketika kalian menuliskan Pancasila adalah dasar negara, yaitu tadi buktinya adalah ada di alinea yang keempat. Kemudian Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah itu maknanya. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara itu adalah mungkin yang paling dihafalnya adalah masuk kepada alinea ke. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, memberikan kemudahan bagi negara dalam memandang persoalan. Nah, ini adalah makna ketika kita berbicara Pancasila sebagai sebuah ideologi. Justru yang tes CPNS, tes negara itu berarti ini namanya wawasan nusantara atau wawasan kebangsaan. Saya dulu PPN juga kan gagal. Ini Pancasila sebagai ideologi. Coba dibaca, siapa yang mau? Coba. Yang kelihatan aja. Pancasila sebagai ideologi. So, dibaca. Pancasila sebagai ideologi, keseluruhan pandangan cita-cita dan keyakinan Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya perilaku hubungan sosial masyarakat. Oke, Pancasila sebagai sebuah ideologi. Nah, ini mananya? Mana yang terkandung dalam Pancasila dikatakan sebagai sebuah ideologi negara, yang kalian katakan sebagai sebuah ideologi bangsa adalah ini keseluruhan pandangan cita-citanya apa ya? Ada dalam Pancasila. Jadi menyebutkan Indonesia atau kita sebagai Pancasila itu disebutkan sebagai sebuah ideologi. Ingat ideologi apa? Ide adalah ide, ideologi adalah ideologi adalah sebuah ide atau gagasan. Makanya di sini keseluruhan pandangan cita-cita dan keyakinan Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Contohnya perilaku hubungan sosial masyarakat, nangga, tetangga, nangga, itu adalah sebagai sebuah contoh dari Pancasila sebagai sebuah ideologi. Kita jangan melihat apa yang mereka lakukan, mereview hidup orang kan, atau bahasa lainnya malah gibah. Kita lihat bagaimana mereka bersosialisasinya, melihat mereka menerapkan, memaknai Pancasila sebagai sebuah ideologi. Ada orang yang hajatan, kita mampir, rewani, membantu, ngobeng, kalau bahasa kitanya. Nah itu adalah mereka memaknai tanpa mereka sadari, mereka itu memaknai Pancasila sebagai sebuah ideologi. Karena di sini diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya perilaku hubungan sosial. Kalau bahasa
ceritanya naga usi akur. Nah, ini tanpa disadari kalian sudah menerapkan bagaimana Pancasila itu sebagai sebuah ideologi. Nah, perilaku hubungan sosial masyarakatnya seperti apa? Baik kah? Atau buruk kah? Tergantung kalian memaknai bagaimana Pancasila sebagai sebuah ideologi. Kemudian, Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa. Siapa lagi mau bacain? So, silakan Iwan Faiz. Pancasila sebagai way of life sebagai acuan dalam membangun negara dan harus ada bineka tunggal ika. Pancasila sebagai way of life adalah sebagai acuan dalam membangun negara dan harus berikuti pada bineka tunggal ika. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara juga bisa dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dijabarkan dalam UUD dan mengarahkan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan sederhana. Nah, ini adalah makna Pancasila sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup bangsa, atau sebagai sebuah dasar negara. Sebagai dasar negara. Nah, apa yang kalian tulis kok kalau dijabarkan lebih luas, tapi seperti ini. Nah, ini yang tadi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta kayak ini. Yang tadinya ketuanya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh Tuhan, dalam permusyawaratan dan terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah isi dari Piagam Jakarta. Dan bahasanya pun bukan pembukaan, tapi mukadimah. Mukadimah itu kalau kita lihat sekarangnya ya, ini pembukaan. Sampai sini tentang Pancasila. Ada lagi tentang Pancasila? Pancasila itu bisa dikatakan sebagai way of life, pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, kemudian sebagai sebuah ideologi. Pancasila merupakan salah satu unsur pengikat. Nah, pengikatnya apa? Ya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Makanya Paus datang ke negara kita. Nah, setelah Indonesia kemana? Kemana? Ke Timor? Mungkin kalau Timor Leste masih negara kita, mungkin tidak menuju Timor Leste. Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi Paus karena memiliki toleransi yang katanya. Karena apa? Gereja katedral aja berdampingan dengan Masjid Istiqlal. Itu bukan sebuah bentuk toleransi yang bagus. Kemudian Pancasila merupakan salah satu unsur pengikat sebagai ideologi berperan besar dalam menjaga integrasi sosial. Nah, kalau lihat fenomena yang sekarang, seperti anak-anak yang ikut motor dan sebagainya, itu bagaimana kita? Apakah masih mengedepankan sebuah ideologi? Coba dong, tukar pendapat, opininya, pengen tahu. Kalau kita lihat contoh, bagaimana kita mengedepankan sebuah ideologi negara, bagaimana kita menjaga sebuah ideologi bangsa untuk tetap menjadi sebuah pemersatu bangsa. Bahkan Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah filosofi. Nah, siapa yang menjawab filosofi? Nah, itu beneran ini. Filosofi, kemudian rumusan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan, perjuangan bangsa, kemudian landasan dan sumber hukum. Pancasila itu maknanya luas kalau kita bicara satu persatu. Bahkan kalau kita beda di tiap slide itu bisa lebih dari satu. Cuma kadang kalau di jam pendidikan Pancasila itu waktunya terbatas. Kita hanya 2 JP. JP itu kurang lebih 90 menit. Nah, kalau kita perbedaannya antara antara Piagam Jakarta itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hasil perubahannya itu apa? Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu perbedaan. Makanya sebelum
pembukaan itu namanya Piagam Jakarta. Ada yang ditanyakan? Masih ada waktu 20 menit lagi. Pancasila sebagai sebuah dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sebuah ideologi negara. Coba kita tolong tapi ini adalah sebagai referensi saja. Sebagai referensi materi Pancasila. Boleh dibuka, Mak? Nah, silakan. Sekiranya boleh nggak ada tampilannya aja ya? Nah, ini adalah beberapa referensi yang lain tentang materi Pancasila. Jadi urusan dasar negara, BPUPM pertama, BPUPM itu membahas tentang rancangan undang-undang. Jadi setelah urusan dasar negara, baru kita membahas tentang BPUPM. Jadi minggu depan materi tentang RUU, rancangan undang-undang. Nah ini yang tadi saya jabarkan ya waktu di awal tentang momen. Jadi kalau kita jabarkan seperti ini, yang pada sampai 8 Agustus dimulai Jepang pada tanggal 10, kemudian 1 Maret pembukaan BPUPK diikuti oleh Rajiman Gerindra, kemudian 29 Mei Muhammadiyah menyampaikan 5 gagasan negara, 31 Mei Supomo, 1 Juli itu Insinyur Soekarno, kemudian di tanggal 22 Juni 45 Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara. Kalian ikuti tanda panahnya, di situ mulai prosesnya, mulai dari Jepang mendesak, kemudian Medan Jakarta, Jakarta Charter yang mana poin pertama masih fokuskan kepada agama Islam dan menemui banyak kritikan yang tadi akhirnya dibuat menjadi ketuhanan yang maha esa di sini. Karena negara kita itu bukan negara yang punya satu agama saja, atau kita bukan negara Arab yang negara Muslim dan memang negara Islam. Kita memang negara Muslim tapi bukan, kita mayoritas Muslim tapi kita bukan negara Islam. Malah kita bahkan bisa disebut sebagai sebuah negara Pancasila. Perubahan sikap pertama menjadi ketuhanan yang maha esa, kemudian di tanggal 7 Agustus dibentuknya PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah ini akhirnya berubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Jadi ketuhanan yang maha esa ini bisa mewakili seluruh agama yang ada di Indonesia, baik Konghucu, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam termasuknya. Jadi ketuhanan yang maha esa ini hampir sifatnya universal, tidak seperti yang tadi, yang banyak kritik yang pada akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang maha esa. Sila yang kedua masih sama seperti negara kemanusiaan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini saya sebutkan tadi sebagai momen. Nah ini, tadi siapa tadi yang menyebutkan? Nah ini adalah 3 tokoh yang mengusulkan rumusan pemikiran dasar negara. Ini 29 Mei Muhammad Iyami, 31 Mei Supomo, dan 1 Juni 45 yang susul perbedaan rumusan dasar negara. Ada kontroversi di Insinyur Soekarno, ada yang mengatakan ketuhanan yang maha esa, ada yang mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno 25 yang tadi menyebutkan itu ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang maha esa. Ini 3 tokohnya, silakan kalian mengenal. Makanya karena 3 tokoh ini ada dalam kelas ini. Muhammadiyah ini Supomo, bahkan Insinyur Soekarno, bahkan lambang Garuda yang di atas itu pun wajib. Makanya di kelas yang lain ada yang menjawab bahwa Pancasila itu adalah
itu adalah guru Garuda. Itu yang mereka tahu, mindset mereka ya. Kalau berbicara Pancasila bukan berbicara tentang sebuah ideologi, tapi berbicara Pancasila itu adalah guru Garuda. Ya itu Pancasila guru Garuda. Begitu betul, karena mindsetnya mereka itu bahwa Pancasila itu adalah guru Garuda, bukan sebuah ideologi bangsa, bukan jawaban-jawaban yang ada di papan tulis itu bukan, tapi lebih kepada oh iya guru Garuda, lambangnya. Nah ini adalah tokoh-tokoh panitia 9. Nah ini adalah lanjutan dari PPUPKI yang pertama. Nah ini saya pause dulu biar kalian bisa baca. Nah panitia 9, saya sebutkan ini panitia 9-nya. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni pada saat pencetusan Insinyur Soekarno mengemukakan rumusan dasar negaranya, diambil dari panitia kecil yang panitia kecil itu terdiri dari Muhammad Hatta, Soekarno dan Muhammad Yani. Kemudian panitia 9 dibentuk oleh Soekarno untuk memberikan rumusan Pancasila. Nah yang ini kan cikal bakal dari model Piagam Jakarta, lalu pada sidang PPKI dimulai ada Ahmad Subarjo, Agus Salim, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Ramis dan kawan-kawan. Nah ini adalah panitia 9 yang bekerja bertugas membahas dan merumuskan dasar negara setelah melakukan kompromi antar orang. Nah inilah hasilnya. 22 Juni merumuskan dasar negara dan rancangan pembukaan. Jadi kalau kita terhitung dilihat tanggalnya pembentukan BPUPK sampai dengan pembentukan panitia 9 itu dimulai dari bulan Juni sampai pada akhirnya sidang PPKI-nya itu di 1 hari setelah merdeka. Kemudian 22 Juni merumuskan dasar negara dan rancangan pembukaan UUD 10 sampai 16 Juli. Kemudian sidang BPUPK rancangan undang-undang. Kalau kita lihat prosesnya, kenapa harus merumuskan dasar negara dulu daripada kita memikirkan tentang rancangan undang-undang? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Ngantuk ya? Sabar, sebentar lagi selesai. Berarti dia hilang ngantuk ya? Kemudian sampai tanggal 11 Juni ini adalah sebenarnya kalau kita lihat di sini ini momen di mana terjadi sebelum Indonesia merdeka. BPUPK pertama, kemudian BPUPK yang kedua. Nah ini momen yang saya bilang PPKI panitia persiapan kemerdekaan ini. Indonesia bertugas mempercepat upaya persiapan bagi pembentukan Indonesia karena syarat dari berdirinya sebuah negara itu adalah adanya aturan. Tidak ada aturan kalau tidak ada negara. Tidak ada negara juga tidak ada aturan. Makanya syarat berdirinya sebuah negara salah satunya adalah dengan adanya aturan. Ini momennya 9 Agustus sampai dengan akhirnya tanggal 18 Agustus sidang pertama PPKI, 19 Agustus sidang PPKI yang kedua. Namun Pancasila dan Undang-Undang Dasar disahkan menjadi dasar negara dan aturan yang sah itu adalah pada sidang PPKI yang pertama. Sabar, 15 menit lagi. Nah, ini coba daripada ngantuk. Syahana baca dong. Dibaca, berdiri. Nah, biar gak ngantuk. Agak ini apa? Fokusnya. Kelihatan? Soalnya ada waktu. Kalau saya kelihatan. Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Coba. Mata tua dan mata muda. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Edi Kusuma, T.H. Wedas dan tokoh Islam lainnya coba baca enggak? Berdiri kan? Akhirnya PPKI tanggal 18 Agustus pada sidang pertama.
Coba dibaca poin yang ini. Pembahasan dulu di atasnya. Dan kalau anak TK bilang gini tepuk Pancasila. Yang pertama bintang, kemudian yang kedua tali rantai, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Coba diulang, tepuk Pancasila. Yang pertama bintang, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Itu nyanyian anak TK. Boleh? Boleh. Coba dilanjut dibaca. Ayo. Sisi nggak kelihatan, nggak? Saya kelihatan loh dari sini. Udah maksimal itu. Kalau saya masih bisa, kalau saya mata tua ya. Pengangkatan presiden dan wakil presiden atau istilah akan mengusulkan agar pemilihan presiden maupun secara aklamasi yang mengajukan isinya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Usulan tersebut disetujui oleh para hadirin dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baca enggak? Sing tembean yang pertama. Pembahasan dan pengesahan UD. Sebelum rapat dimulai, Soekarno Hatta meminta Ki Bagus Adikusuman, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan tokoh Islam lainnya untuk membahas baca lagi. Pemeluk agama lain keberatan dengan menerima ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka sepakat Menjadi ketuhanan. Nah ini makanya saya bahas di PDIP Jakarta ini pembahasan dan pengesahan yang akhirnya merubah ketuhanan menjadi ketuhanan yang Maha Esa dari apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebelum rapat dimulai, Soekarno Hatta meminta Ki Bagus Adikusuman dan Kiai Haji Wahid Hasyim dan tokoh Islam lainnya untuk membahas lagi Piagam Jakarta dikarenakan pemeluk agama lain berkeberatan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kenapa keberatan? Toh kenyataannya di negara kita ini adalah negara yang pluralisme, negara yang berkebinekaan tunggal ika, negara yang beradat budaya banyak. Kok bisa mengusulkan sila yang pertama itu tidak mewakili seluruh agama yang ada di Indonesia? Makanya sebelum agenda PPKI, sebelum akhirnya disahkan Pancasila sebagai sebuah dasar negara, maka sebelumnya itu ada insiden ini. Loh, kok negara kita ini bukan negara Islam? Kok bisa sila yang pertama itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Itu sangat tidak mewakili agama-agama lain. Artinya sila pertama itu hanya mewakili orang Muslim saja. Toh kenyataannya kita negara Muslim, ya, tapi kita bukan negara Islam. Bahkan ada yang menyebutkan agamanya Pancasila, negara Pancasila, ya. Kemudian pengangkatan presiden dan wakil presiden, kemudian pembentukan komite nasional, kemudian selanjutnya ini agenda PPKI ini sidang kedua. Nah, sidang kedua ini bukan lagi membahas tentang rumusan dasar negara, tapi pembagian wilayah yang terdiri dari 8 provinsi dulu. Dulu itu hanya 8 provinsi. Nah, di sidang ketiga ini pembentukan komite nasional. Dulu setelah Indonesia merdeka, sebelum adanya MPR DPR, pemerintahan negara Indonesia itu yang mengatur pemerintahannya adalah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi yang mengatur pemerintahan itu bukan MPR DPR, tapi setelah Indonesia merdeka, KNIP berubah menjadi MPR dan DPR. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup?
P2. Terima kasih untuk kerjasamanya. Jangan lupa tiap akhir afirmasi positif. Sorry, kertasnya ke bawah. Ada nggak sih? Nggak ada. Afirmasi positif bahwa kita bisa, kita hebat, kita kuat, kita cantik, kita sehat. Perlu afirmasi positif dalam diri kita. Kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan sampai di sini. Jangan lupa mejanya dikembalikan lagi di awal.